Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan analisis industri. Kemarin kan kita sudah analisis fundamental, analisis teknikal. Nah, di sini kita akan membahas pengertian industri, pentingnya analisis industri, estimasi tingkat keuntungan industri, estimasi per share atau IPS industri. Berikutnya persaingan dan return industri yang diharapkan. Yang terakhir estimasi earning multiplier industri. Oke. Analisis industri itu apa? Jadi analisis ini merupakan rangkaian dari analisis fundamental secara top-down approach. Kemarin kan kita sudah mempelajari analisis fundamental yang di dalamnya itu termasuk juga analisis industri, ada analisis ekonomi, analisis makro, mikro, dan lain-lain. Nah, dalam analisis industri ini, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk dapat mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek yang paling baik sebaliknya. Jadi ada 9 sektor ya, nanti akan kita pelajari satu-satu. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis industri tersebut, investor akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana yang akan dimasukkan dalam portofolio. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Pengertian industri. Industri ini adalah pengelompokan suatu industri dalam kenyataannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Karena banyak perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis yang berbeda. Jadi kan ada industri consumer goods, industri perbankan, industri perhotelan, rumah makan, dan lain-lain. Untuk menyiasati permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode pengklasifikasian industri. Nah, salah satu metode pengklasifikasian industri ke dalam berbagai divisi disebut dengan Standard Industrial Classification atau SIC. Nah, berikutnya standar pengelompokan industri di Indonesia disebut dengan JASICA atau Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification. Nah, itu ada 9 ya pengelompokan industri. Klasifikasi JASICA ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing itu dibagi lagi menjadi kelompok industri utama yang diberi kode 2 digit. Nah, contoh klasifikasi industri JASICA di Bursa Efek Jakarta
Ini dapat dilihat di tabel di bawah ya. Nah, ini. Untuk kelompok 1 itu pertanian. Nah, 1.1, jadi di pertanian itu ada pertanian itu sendiri, ada perkebunan, ada peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain yang belum terklasifikasi. Ya. Yang kedua adalah mining atau pertambangan. Nah, ini terdiri dari pertambangan batu bara, ada pertambangan minyak dan gas bumi, ada pertambangan mineral lain. Apa ini? Ada lain-lain yang belum klasifikasi. Berikutnya adalah industri dasar dan kimia. Terdiri dari semen, keramik, gelas porselen, produk lain, produk logam dan sejenisnya, produk kimia, plastik, pakan ternak, industri kayu dan pengolahan, pulp dan kertas, lain-lain yang belum klasifikasi. Baru 24 ya yang hadir ya. Untuk minggu depan kita kuis, nanti kuisnya di Google Classroom nih. Jadi mulai sampai hari ini. Yang keempat adalah aneka industri. Terdiri dari mesin dan alat berat, otomotif dan komponennya, tekstil dan garment, alas kaki, kabel, elektronik, dan lain-lain. Berikutnya industri barang konsumsi. Nah, seperti makan dan minuman, industri tembakau, farmasi, kosmetik, dan barang rumah tangga, dan lain-lain. Yang keenam adalah konstruksi, properti, dan real estate. Di sini termasuk konstruksi, properti, dan real estate, dan lain-lain. Berikutnya infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Yang termasuk di komponen ini adalah industri, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sejenisnya, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah keuangan. Ada bank, lembaga pembiayaan, finance ya, perusahaan efek, asuransi, reksadana, dan lain-lain. Yang terakhir adalah perdagangan dan jasa. Yang termasuk dalam komponen ini adalah perdagangan besar barang industri, perdagangan besar barang konsumsi, perdagangan eceran, hotel dan restoran, pariwisata dan hiburan, periklanan dan media massa, jasa komputer dan perangkatnya, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pentingnya analisis industri. Mengapa sih analisis industri merupakan tahap penting dalam kita berinvestasi? Nah, ini menurut dari Rayleigh dan Brown tahun 97, ketika dia mengadakan penelitian ya, dia menyimpulkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat yang berbeda pula. Ya. Jadi jenis-jenis industri tergantung dengan misalkan pada saat sekarang ya, di pandemi COVID-19, pasti ada jenis-jenis industri yang memang lagi down, ada yang lagi sedang memuncak. Ya.
Perusahaan farmasi itu yang lagi naik daunnya. Dengan perusahaan IT. Ya, karena sekarang kegiatan apapun kan tidak boleh secara tatap muka. Semua kan harus online. Apalagi seperti kita sekarang ya, jadi online, kan pasti banyak membutuhkan paket data. Nah, tetapi di sisi yang lain, sisi perhotelan, kafe, mall, itu pasti akan mengalami penurunan. Apalagi sekarang kan jumlah pengunjung kan ada dibatasi. Ya. Berikutnya adalah nih. Kenapa penting? Yang kedua adalah tingkat return masing-masing industri berbeda setiap tahunnya. Ya, ini jelas. Nanti teman-teman akan saya ada kasus di YouTube. Nanti silakan dibuka. Oleh karena itu, analisis dan investor juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi industri di masa yang akan datang. Jadi data-data saya ini. Berikutnya adalah tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri bersama terlihat cukup beragam. Ya. Berikutnya adalah tingkat resiko berbagai industri juga beragam. Sehingga analis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor resiko yang relevan untuk suatu industri tertentu seperti halnya estimasi return. Berikutnya adalah tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Sehingga analisis resiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi industri yang di masa datang. Jadi biasanya jenis-jenis industri itu ada yang cocok hanya untuk jangka pendek 1-3 tahun. Tetapi ada pula yang jenis industri yang dia cocoknya di jangka panjang. Nah, nanti di YouTube itu ada penjelasannya. Kalau perusahaan atau industri bergerak di pertanian, itu pastinya tidak cocok di jangka panjang. Ya, perusahaan pertanian itu kan barangnya itu kan tidak bisa berlama. Jadi cocoknya di jangka pendek. Nah, bagaimana mengestimasi return industri? Untuk menilai return yang diharapkan dari suatu industri, bisa kita lakukan dengan langkah seperti berikut. Yang pertama adalah estimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Kemarin teman-teman kan sudah belajar tentang EPS. Yang kedua adalah estimasi price earning ratio atau PE yang diharapkan atau disebut dengan expected earning multiplier industri. Yang ketiga adalah mengalihkan kedua hasil estimasi tersebut sehingga diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Jadi 6.1 dan 2 tadi dikalikan estimasinya. Jadi nanti akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau expected ending value of industry.
Berikutnya, menentukan return yang diharapkan dari suatu industri dengan cara menjumlahkan nilai yang diharapkan dari suatu industri dengan dividen yang diharapkan dari suatu industri. Kemudian kita bagi dengan nilai awal industri tersebut dari periode sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, lanjut, Pak. Estimasi EPS industri. Bagaimana sih cara kita mengestimasi EPS industri? Jadi ada 3 teknik ya yang biasanya kita pakai. Yang pertama itu adalah industri life cycle. Yang kedua analisis input dan output. Ada proses masukan dan ada proses keluaran. Dari industri itu mulai dari saat berjalan sampai dengan turunannya. Yang berikutnya adalah hubungan industri dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu apa saja? Lingkungan ekonomi bisa asuransi, ya, bisa kebijakan dari pemerintah yang mengatur perekonomian. Nah, berikutnya persaingan dan return industri. Tingkat return yang diharapkan dari suatu industri juga tergantung pada intensitas persaingan yang ada dalam industri. Jadi misalkan industri rokok, itu pasti di sebelah-sebelahnya ada persaingannya. Ya, bisa dikatakan persaingan yang tidak sehat. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat di atas rata-rata. Berikutnya, intensitas persaingan merupakan gambaran dari 5 faktor utama persaingan. Nah, ini ya, gambarnya seperti ini. Jadi ada pemain baru, ada pembeli, ya, pembeli baru, ada pembeli yang fanatik. Ya. Berikutnya ada pemasok, ya. Terus ada ancaman barang substitusi, ya, barang pengganti maksudnya. Nah, estimasi earning multiplier industri. Bagaimana sih cara mengestimasi earning multiplier industri? Yang pertama bisa dengan analisis makro, bisa juga dengan analisis mikro. Kalau dengan analisis makro, kita akan mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan pasarnya. Jika kita menggunakan analisis mikro, kita akan mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri seperti DPR atau dividen payout ratio, tingkat return yang dipersyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dividen industri yang diharapkan.
Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Lanjut, Pak. Nah, ini yang terakhir. Lanjut. Iya, yang terakhir. Ini kan ada video YouTube. Teman-teman silakan membuka linknya. Silakan dibuka dan disimpulkan isi videonya. Nanti dipaparkan di sini. Terus yang kedua, jika kondisi pandemik 19 seperti ini, sektor industri dan subsektor industri apa yang paling cocok? Jelaskan. Ini linknya saya share di itu ya. Potongan 5.000 per piece. Di grup ya. 3 toh. Bentar. Iya. Udah ya, udah saya share. Silakan dibuka. Baik, Pak. Ibu masuk celana pendek atau celana kolor ya? Cerpen. Sambung. Ini 69, ini 90, 159. Oke, Pak. Ya. Udah bisa kan? Yes.
Biar mau.
Oke, gimana? Sudah? Ada yang udah bisa menyimpulkan? Kok diam semua? Bentar Pak, menyambungkan sinyalnya susah. Kesimpulannya Pak, Halo. Gimana? jadi kesimpulannya satu, sektor menarik jangka panjang DL Finance dan customer. Peluang muncul karena harga saham di tahun 2018 menurun. Yang kedua, yang konsisten adalah sektor basic industri. Tapi hati-hati, subsektor sangat beraneka ragam. Yang ketiga, industri agriculture dan mining adalah saham komoditas cyclical cocok untuk jangka 1-3 tahun. Oke. Terus yang kondisi sekarang cocoknya industri apa? Dengan subsektornya. Ada yang bisa? Malam Pak, kalau menurut saya untuk dengan kondisi sekarang seperti ini ya, dengan adanya pandemi COVID, itu subsektor yang paling menarik itu yang consumer Pak. Oke. Karena kalau untuk sekarang ini kan, kalau untuk masalah kayak untuk bahan-bahan pokok apa segala untuk makanan itu kan tetap berjalan Pak. Maksudnya itu nggak bisa dihilangkan, tapi kalau untuk yang lainnya kan masih bisa ditunda Pak. Terus subsektornya? Subsektornya ya itu Pak, ya Pak, kayak yang produksi makanan itu kayak Indofood seperti itu, Mayora itu Pak. Oke, ya boleh. Yang Setuju, lain Pak. ada yang... Setuju. Kok setuju? Maksudnya jawaban dengan penjelasannya. Kan pasti penjelasannya beda-beda. Mbak Titis bisa nggak? Udah keluar ya? Oke, saya kira untuk kondisi pandemik memang barang-barang kebutuhan pokok ya, memang orang lagi condongnya beli di situ dengan obat-obat mungkin ya. Terus ya sebenarnya ya misalkan apa tadi, mie, ada beras dan lain-lain. Mungkin untuk kebutuhan kayak apa, properti kan sekarang kan minus paling ya. Orang lebih condong ke situ. Oke, ada pertanyaan? Cukup Pak. Ya. Belum ada Pak. Jadi minggu depan kita kuis ya di Google Classroom masing-masing. Oh iya Pak. Baik Pak. Ya. Ya, nanti mungkin kita lebih ke kasus saja. Karena memang materinya ini kan materi lebih banyak ke teori. Oke, saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan teman-teman minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, sama-sama Pak. Iya Pak, sama-sama. Karena suasananya Sama-sama Pak. Iya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.